Jumat tanggal 20, tepatnya jam 1. Kami berangkat dari Pamulang ke Bogor. Wah, cukup larut ya. Ya, awalnya kami berencana berangkat pada jam 10. Akan tetapi, menunggu Abdur yang tak kunjung datang dari Banten cukup menguras waktu kami. Ya sudahlah, Einstein pernah berkata, tidak ada yang namanya gelap. Yang ada hanyalah kurangnya intensitas cahaya. Maka dari itu, malam tidak menghalangi. Kami sampai jam 4 di base camp Via Putri. Setelahnya, kami beristirahat untuk persiapan pendakian esok hari. Dan inilah pendakian pertama. Bangunlah. Hoi. Pendakian mulai jam 8 lewat sekian. Udah mau jam 9 sih. Setelah beberes sarapan, kami bergegas menuju pos pertama untuk laporan. Oh iya teman-teman, jangan lupa berdoa ya sebelum berangkat agar selamat hingga pulang. Karena selain persiapan fisik, mental, dan alat-alat yang memadai, doa tentunya menjadi salah satu hal yang tidak boleh terlupakan. Untuk menuju puncak Gunung Gede, ada 3 opsi jalur pendakian, via Cibodas, via Putri, dan via Salabintana. Pada pendakian kali ini, saya dan teman-teman memilih via Putri, dikarenakan jalur ini adalah jalur yang tercepat. Namun, medan terjal dan trek yang curam akan menjadi makanan bagi para pendaki yang melewati jalur ini. Wah. Parkir. Hah. Terus akhirnya sampai di pos 1. Bagaimana sih sampai di pos 1? Ya alhamdulillah masih belum seberapa ya, masih kuat. Masih. Ya kita baru sekitar 1,5 jam ya perjalanan. Iya, tadi jam berapa sekarang? Sekarang jam 10.21. Nah, kita mulai dari jam 9. Berarti iya jam setengah ya. Jam setengah. Iya. Setelah beristirahat sebentar, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 dengan adanya harapan bahwa jalur dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu terjal. Alih-alih jalur landai, perjalanan ke pos 2 ternyata cukup vertikal. Dengan menumpang carrier berisi kebutuhan kami selama pendakian, rasanya wajar saja bila kami tertatih. Sudah lewat pos 1. Tapi jalannya masih terjal. Setelah berjalan kurang lebih 1 jam, tibalah kami di pos 2. Kami tidak beristirahat lama karena mengejar waktu sholat Jumat di pos 3. Hari Jumat adalah hari di mana matahari lebih terik dari biasanya.
Namun kali ini, awan yang mendung dan vegetasi rapat menjadi pengecualian bagi kami. Nampaknya ia sedang bersahabat. Di tengah letih dan pegalnya kaki untuk melangkah, ada saja kelakuan seorang teman kami yang mengundang gelak tawa. Jody namanya. Estimasi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 sekitar 1,5 jam. Tentu saja ini bukan sebagai patokan ya teman-teman, tergantung seberapa cepat dan seberapa lama kita mengambil waktu istirahat. محمد رسول الله أرض زلزالها وأخرجت الأرض Seusai sholat dan istirahat sebentar, kami melanjutkan perjalanan kami. Sampai di pos 3 guys. Aduh, sampah-sampah ini dia astagfirullah. Dia apa? Tidak boleh dicontoh. Sampah kalau ke gunung dibawa pulang ya sampahnya, teman-teman. Vertikalnya Menurut saya, trek terpanjang dalam pendakian kali ini adalah dari pos 3 ke pos 4. Kita bahkan harus melewati 2 shelter yang awalnya perkiraan kami itu adalah pos 4. Dan tentunya dengan trek yang semakin terjal. setelah pos 4 tuh jalannya masih berbatu. Belum makan, energi habis bos. Mantap. Sampai akhirnya kita sampai jam 4 di Surya Kencana. Wah, kita berada di Padang Edelweiss nih. Di sana banyak, cuman masih tertutup kabut. Sayang sih. Mantap, sampai juga. Di alun-alun Surya Kencana, kami terpisah dengan teman-teman yang membawa tenda. Langit yang tadinya cerah, kini mulai menjatuhkan tetesan-tetesan air. Ditambah lagi perlahan menghilang. Alhasil, kami mendirikan tenda di tengah guyuran hujan. Pagi di Mana? baru bangun gua anjir. Kode kebiasaan aja. Kabut. Aduh. ini nanti rencananya kita summit kalau bukan jam 7 jam 8 karena kabut, tidak dapat matahari juga kayaknya. Semoga kabutnya hilang pada saat jam segitu. Ini dipasang sampai selesai pasang. Ini juga, apalagi sana yang kecil.
Bang nggak jadi pakai. Yuk, mulai summit ke puncak Gunung Gede. Kayaknya kita sudah hampir sampai puncak. Puncak Gunung Gede 2985 mdpl meter di atas permukaan laut. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Jos loh. Jos. Mana Dor? Nyanyi. Enggak. Bodoh amat kamu. Awalnya, kabut memenuhi puncak. Namun setelah menunggu beberapa saat, perlahan ia pergi dan menampakkan keindahan Gunung Gede. Ternyata betul. Sesuatu akan terlihat sulit, bahkan terlihat tidak mungkin sebelum kita menjalaninya. Karena awalnya saya ragu bisa sampai ke sini. Oleh karena itu, jika seseorang punya kemauan, ia akan selalu mencari jalan. Jika tidak punya kemauan, ia akan mencari alasan. Salam Lestari.